Semua terserah padamu, aku begini adanya. Hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Ini Patrick, banyak sekali permasalahan yang menyangkut kepemilikan dan lahan ini kan harus di apa ya, masyarakat harus tahu lah. Sebenarnya miris kalau mendengar ternyata pembagiannya tidak merata. Banyak orang bisa berbuat banyak dengan tanah tapi ternyata tidak dapat bagiannya. Baik, ini Mas Priyo, aku mau bertanya ini, apakah DPR itu ada rencana untuk apa namanya mengubah dan mempengaruhi undang-undang pokok agraria ini? Hampir semua tokoh LSM maupun kemudian tokoh yang sangat perhatian khusus concern masalah pertanahan selalu mengatakan undang-undang tentang pokok agraria 5 atau 60 itu merupakan monumen yang pertama diletakkan pada zaman Orde Lama, ketika zaman suasana batin masih revolusi, dan itu merupakan taruhlah monumental yang hendaknya jangan dirubah. Kira-kira begitulah. Saya membaca berulang-ulang isi dari hakikat substansi dari undang-undang ini, karena dari sini semualah beberapa efek yang kemudian bisa berakibat pada penggusuran kesalahpahaman, tidak ada perlindungan terhadap aset-aset strategis tanah dan seterusnya itu. Saya juga mencoba belajar dari beberapa peristiwa land reform yang terjadi di beberapa belahan dunia lain, Eropa, kemudian ada beberapa di Asia, Cina, sampai ke Asia Tenggara, Filipina terakhir, Korea, Jepang dan seterusnya. Memang ada sesuatu yang salah di negeri ini. Pertama mengenai undang-undang pokok agraria, ada gugatan agar itu disempurnakan. Tapi saat itu saya memang aneh, saya tidak ada sinyal dari istana dari pemerintah bahwa mereka mengkhawatirkan sekali kalau itu kemudian diubah secara dramatis, malah justru akan menumbuhkan ketidakpastian mengenai kepemilikan aset tanah. Dulu saya sampai ingat pada zaman presiden kita masih dipegang oleh mendiang Gus Dur, itu entah dapat uang dari mana beliau sampai mengatakan agar rakyat boleh untuk secara sepihak menguasai perkebunan, intinya adalah menguasai tanah-tanah. Mengingatkan saya pada zaman yang kelam pada tahun 65. Tapi sudah tentu Gus Dur tidak bermaksud itu. Mungkin beliau terinspirasi gregetan sebagai presiden, kok ada nilai-nilai yang bertambah untuk ini. Ujungnya adalah memang ada perlakuan yang kurang adil ketika tanah sebagai hajat hidup orang banyak ini lebih pada zaman Orde Lama, zaman situasi revolusi saat itu, undang-undang ini digunakan oleh pihak-pihak sehingga secara sepihak saat itu Partai Komunis menguasai tanah secara sepihak, sehingga undang-undang tentang pokok agraria ini dituduh dan divonis telah menyebabkan memulus atau menstimulus atau merangsang atau apa itu mengakibatkan terjadinya pemberontakan PKI saat itu. Zaman Orde Baru juga gitu, ada ikhtiar menyempurnakan, batal, ragu-ragu, batal dan seterusnya. Demikian pula kemudian undang-undang ini pula yang kemudian mendapatkan dianggap sebagai biang keladi terhadap proses di mana negara lebih kemudian memberikan angin surga kepada pemilik modal, sementara rakyat kebanyakan terpinggirkan. Zaman reformasi, kita pernah berdebat dengan pemerintah, dengan Dr. Joy Winoto, kepala BPN itu, mereka ternyata tidak ada keberanian untuk memberikan sinyal perubahan terhadap undang-undang pokok agraria ini. Jadi kalau pertanyaan Anda apakah undang-undang mau dirubah, saya berkata, saya menyimpulkan yang perlu disempurnakan. Ada nilai-nilai sosialisme yang di sana memang ada, tetapi tidak sampai mengendap pada sistem sosialis yang terjadi di negara tirai bambu. Tapi kita juga jangan memberlakukan penguasaan aset tanah itu seperti di beberapa negara demokrasi.
karena di sana betul-betul pasar bebas di mana yang pemilik modal sangat berkuasa. Nah, dugaan saya Indonesia itu lebih baik berani untuk menerobos ini semua dengan cara kultur kita sendiri. Kita kan punya Pancasila, punya gotong royong, punya musyawarah, ya punya apa itu untuk bisa duduk bersama sehingga ada keseimbangan antara modal satu sisi yang bisa membayar apapun untuk itu. Di sisi lain adalah miskin yang selama ini terpinggirkan oleh situasi kebangsaan kita itu. Itu ada jalan keluar. Kalau kecenderungannya kan lebih rumit sekarang, lebih buruk ya. Di zaman SBY ini lebih buruk. Itu dulu zaman Pak Harto, setidak-tidaknya tuh ada sistem di perkotaan tuh ANAN 31. Setiap orang bangun rumah mewah satu real estate, dia harus membangun 3 rumah sedang. Untuk orang miskin, rumah sederhana. SKB-nya masih ada sampai sekarang, SKB Menteri tahun 92 itu. Kalau pelaksanaannya? Nggak ada, di zaman SBY ini nggak ada. Biarin aja bablas. Ini lebih gawat sekarang. Jadi betul-betul ini SBY ini sangat liberal nih sekarang. Ada pembiaran berarti kalau Pembiaran. Rakyat miskin tuh seorang buruh, ya. Misalnya Kabupaten Bogor, ya. Itu tidak satu pun ada desain dari pemerintahan SBY maupun pemerintahan Kabupaten Bogor untuk menyediakan lahan untuk rakyat miskin, buruh di sana kan buruh terbesar di Indonesia kabupaten itu. Tapi kalau untuk lapangan golf, ya, rumah-rumah mewah, ya, rumah-rumah orang kaya di Sentul apa segala itu bebas, semua boleh ambil. Tapi nggak ada negara ini ini buruh nggak bisa punya rumah nih. Kapan mereka punya rumah? Karena dan nggak mungkin juga kan lahan golf dibikin buat orang miskin juga nggak enak juga bang. Itu tergantung Dia nggak bisa. Jadi ini menyangkut masalah keberanian dari pemimpin. Ya. Kalau ada driver yang tangguh tegas untuk taruhlah dalam hal ini memberi guidance bahwa kita menuju ke arah ke sana, saya kira berani. Tetapi kalau gini saja selalu ngambang, saya percaya, saya setuju dengan Mas Sakanda tadi. Pasti tidak ada. Kan DPR bisa dong memberikan tekanan pada pihak eksekutif. Sampai habis saya punya suara untuk meyakinkan pemerintah sempurnakan itu, kita bersama dorong. Tapi nggak ada keberanian, takut mau disempurnakan nanti gini, kayak ke sana kayak gini. Ini pasal-pasal mana? Mungkin ada pagar yang membatasi sepertinya. Itu pula yang membatasi kita kalau bicara lama-lama. Karena kita mesti potong sama break dulu. Iya. Dan pemirsa, apabila Anda ingin juga bergabung bersama kami, silakan kirimkan SMS dengan format ketik bijak, spasi nama, pagar umur, pagar kota, spasi pesan Anda dan kirim ke 3030. Jadi tetap di bijak, bicara tanpa jarak ya. Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berbagi kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua